Toib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar bunda-bunda semua yang di sini? Alhamdulillah, lama tak jumpa ya. Lama tak bersua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu virtual lagi, kita bisa kajian virtual lagi ya di grup WA yang insya Allah penuh berkah dan barokah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai bunda-bunda semua yang solihah yang saya sayangi, kita insya Allah lanjutkan ya materi parenting kita yang pada hari ini sudah saya tulis di situ ya. Insya Allah tema kita adalah tentang teladan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak secara umum. Ya, bagaimana beliau berperilaku kepada anak-anak atau yang lebih muda daripada beliau ya. Kalau ke anak-anak yang lain aja beliau itu care ini, selembut ini, sekasih ini, pasti ke anak-anaknya sendiri yang darah daging beliau sendiri pasti akan lebih arif, bijaksana, lembut dan sayangnya lebih daripada orang-orang yang lain begitu ya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan akulah yang contoh atau teladan yang paling baik terhadap keluarga. Jadi selama kita membahas parenting, insya Allah semuanya sudah saya dasarkan, sudah saya ambil referensinya itu dari apa yang sudah Allah syariatkan dan Rasulullah teladankan begitu ya. Jadi yang kita pelajari, yang kita bahas semuanya berdasarkan syariat. Kalau sudah syariat, kalau udah dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, maka kita yakin kebenarannya dan kita yakin bahwa itulah hal atau tindakan yang paling maslahat ya, yang paling membawa kita pada kebaikan ya. Ketika kebaikan sudah kita rengkuh, maka menghasilkan keberkahan yang lain di seluruh lini kehidupan kita begitu ya. Nah, hubungannya dengan anak-anak, Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya laisa minna malam yarham soghirona ya, laisa minna malam yarham soghirona, bukanlah termasuk bagian dari golongan kita ya, barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil ya, barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda gitu ya. Jadi Rasulullah menekankan ya bahwasanya kita sebagai orang yang sudah berusia nih gitu ya, pasti banyak kita bermuamalah dengan orang-orang ya sekitar kita yang lebih muda dan justru anak-anak banyak ya, termasuk anak-anak kita sendiri. Nah, di situ Rasulullah pengen ya mengajak kita untuk mentreatment mereka dengan sebaik-baik perlakuan ya, sehingga barang siapa yang nggak berlaku baik ke mereka, barang siapa yang nggak menyayangi mereka ya, barang siapa yang nggak merangkul mereka, maka bukan golonganku. Ya, padahal golongan Rasulullah itu maksudnya adalah orang iman dan orang Islam dan iman. Kalau kemudian kita berlaku sebaliknya, naudzubillah kalau kita kemudian diusir dari golongan orang Islam dan iman, naudzubillahi min dzalik. Sehingga emang gimana sih perlakuan-perlakuan yang menunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita atau anak-anak kita gitu ya. Nah, ini beberapa contoh sikap atau akhlak Rasulullah ketika beliau bertemu atau bermuamalah dengan anak-anak kecil di sekitar beliau. Baik. Yang pertama adalah ini ya, selalu mencium dan mengusap kepala anak-anak ya. Jadi selain jangan terus kita beranggapan yang penting hatiku tuh amat sangat menyayangi anakku, enggak gitu ya. Walaupun hati itu bisa dirasakan, tapi harus kita imbangi juga dengan tindakan nyata
gitu ya. Nah, orang menikah aja itu dasarnya adalah kasih dan sayang ya toh. Untuk mencapai mawaddah itu harus ada kasih dan sayang. Mawaddah warahmah. Nah, kasih itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya adalah lahir, ya, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, begitu ya. Nah, rahmah, sayang itu yang sifatnya adalah batin, ya. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu dengan tulus itu kelihatan, gitu ya. Nah, untuk mencapai sesuatu rasa cinta yang proporsional ya, yang diharapkan, maka harus imbang, balance antara tindakan lahir dan tindakan batin ya. Secara hati juga kita pasti menyayangi anak-anak kita ya. Secara lahir yuk kita tuangkan dalam ekspresi-ekspresi atau tindakan-tindakan nyata kepada mereka. Salah satunya adalah selalu mencium dan mengusap kepala anak-anak. Kapan waktunya, kapanpun yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bangunin mereka untuk bangun pagi, sholat subuh, itu kita selalu mengusap, yuk sayang yuk bangun yuk gitu, dicium-cium gitu kan, digemes-gemesin. Nah, itu mereka merasakan nyaman gitu ya. Walaupun mereka belum sadar, tapi mereka merasakan betapa beruntungnya aku mempunyai orang tua yang sangat sayang kepadaku, daripada kok kita cuman ayo bangun yuk gitu kan, beda ya rasanya. Maka itulah kenapa kita harus balance antara tindakan lahir dan batin gitu ya. Kemudian mengusap kepala anak-anak, mungkin biasanya kalau kita habis sholat atau jamaah atau mereka pulang dari TPA atau mau berangkat TPA gitu kan, mereka salim, kita cium, kita sebelum berpisah kita usek-usek dulu gitu rambutnya ya kan. Nah, itu juga rasanya nyes gitu di hati gitu ya. Nah, mungkin itu tindakan yang sangat remeh atau mungkin kita bilang sepele gitu ya, tapi ternyata enggak kita merasakan ya, kita lihat ada orang melakukan tindakan tersebut aja rasanya adem lihatnya ya kan. Apalagi kalau anak-anak kecil kita, anak-anak kita merasakan hal tersebut, Masya Allah ya. Insya Allah menjadi awal dari sebuah kebaikan begitu ya. Jadi Rasulullah ketika berjalan ke pasar atau ingin silaturahim ke rumah sahabatnya dan lain sebagainya, ketika bertemu dengan anak-anak gitu ya, beliau selalu kalau nggak mencium kepalanya atau keningnya si anak-anak ini ya, beliau selalu mengusap kepalanya si anak-anak kecil ini. Masya Allah ya, adem banget, bayanginnya aja rasanya seneng gitu ya. Oke, biar nggak kepanjangan, langsung yang kedua adalah bersikap lembut, penuh cinta dan kasih sayang dengan selalu menanyakan keadaan mereka ya. Jadi kalau kita garis besarkan teladan Rasulullah ya, akhlak atau sikap yang ditekankan Rasulullah kepada keluarganya ya, yang pertama adalah lembut, yang kedua adalah mudah memaafkan, dan yang ketiga adalah teladan ya. Nah, ini bersikap lembut ya, bersikap lembut terhadap anak-anak kita gitu ya, baik anak kandung kita sendiri ataupun teman-temannya anak-anak kita, bersikaplah lembut gitu ya. Ketika ada yang kurang pas yang mereka lakukan, maka jangan langsung keluar taring api ya kan dari kepala kita ya, jangan langsung muntap ya Bu ya. Kita coba redam gitu ya, coba kita kelola emosi kita ini yang udah dewasa nih, kita ini yang udah tua, yang harusnya lebih bijaksana dalam menentukan sikap kita. Kalau mereka melakukan kesalahan itu masih wajar banget, apalagi anak-anak, apalagi memang fitrahnya manusia adalah makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, maka boleh banget mereka itu melakukan kesalahan. Dan yang
harus lebih mengerti adalah kita yang udah paham bagaimana syariatnya, bagaimana tuntunannya, bagaimana kita harus bersikap. Maka lembutlah gitu ya, lembutlah terhadap anak-anak kita. Toh kalau kita kalau kita aplikasikan nih, kita contoh aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Contoh seumpamanya anak saya tiba-tiba naik jendela gitu kan tinggi tuh ya kan, maka jangan terus langsung kita tegur dengan intonasi yang berapi-api gitu ya Bu, turun nah jangan seperti itu ya, karena yang pertama mereka nggak tahu sebenarnya kayak gitu tuh salah ya. Bagi mereka adalah curious ya, pengen tahu, pengen nyobain gimana sih rasanya. Masa-masa mereka adalah seperti itu, jadi nggak salah ketika mereka pengen mencoba segala hal tuh nggak salah. Nah kita menanggapinya ya, kita yang sudah besar, kita yang sudah dewasa, kita yang ibu-ibu nih yang udah tua gitu ya, nah itu coba mengerti bahwa memang fitrahnya mereka itu sedang dalam masa begitu, dan mereka begitu itu karena nggak tahu resiko daripada perbuatan tersebut. Maka sikap kita adalah mendekatinya ya, kita kasih tahu, nak turun ya sayang yuk, bahaya nak, ini teralisnya ini tajam, nanti kalau adik kepleset sedikit aja ya bisa luka gitu, nanti mungkin ada pipinya adik berdarah, atau nanti kalau kena mulutnya jontor gitu ya kan. Nah, mereka nggak tahu, tapi ketika dikasih tahu mereka jadi berpikir oh iya ya, gitu. Itu adalah fase pembelajaran mereka gitu ya. Nah dari situ justru kalau kita bicara dengan bijaksana seperti itu, mereka sudah pernah merasakan satu ya kan, yang kedua mereka dapat pelajaran ya, yang ketiga kemudian menyadari bahwa mencoba segala sesuatu itu nggak apa-apa, aku nggak penakut, aku bisa melakukan semuanya. Nanti kalau salah, ibuku akan menegurku dengan baik-baik gitu ya. Jadi mereka nggak jadi anak yang penakut, mereka nggak jadi anak yang berkhianat istilahnya ya. Di depan kita nggak seperti itu ya, kayaknya sopan santun dan sebagainya, tapi di belakang kita dia barbar istilahnya. Nah nanti kedepannya itu jauh efeknya ya. Makanya itulah kenapa anak adalah investasi jangka panjang kita, karena satu kali perbuatan atau beberapa kali perbuatan yang kita kemudian koreksi, kita kasih pelajaran di dalamnya, kita masukkan hikmah di dalamnya, itu membekas dan menjadi dasar kehidupan mereka di hari-hari berikutnya. Bahkan kalau kita kemudian Allah mudahkan, diberi pertolongan Allah untuk mendidik anak-anak kita jadi solih solihah, itu investasi kita sampai akhirat gitu Bu. Nggih, sepakat ya. Baik, jadi seperti itu ya. Mudah memaafkan ya itu tadi ya, hubungannya dengan mereka itu masih belajar, belum tahu bahwa ini salah, ini benar, bahkan manusia yang besar pun melakukan kesalahan. Maka kita harus bijaksana dalam menegurnya gitu ya. Berikutnya adalah ini ya, masih di sini adalah teladan kepada anak-anak kita ya. Kalau ya tahu sendiri, mungkin semuanya udah sekolah semua ya di sini ya, kita udah pernah menjalani SD, SMP, SMA. Tahu sendiri kalau mungkin guru gitu ya, banyak nasihatnya, kebanyakan omongnya, kadang-kadang kita udah jenuh sendiri ya kan. Tapi kalau kita lihat Pak Guru kita jajanin kita, atau Pak Guru kita, Bu Guru kita ngasih uang ke pengemis namanya, kan kita melihat itu, ih ternyata Bu Guru baik banget gitu ya. Atau sama Pak Guru yang jajanin kita, ih Pak Guru kok baik banget sih ya. Itu kan membekas, namanya teladan itu membekas gitu kan. Nah itu makanya bagaimana kita ingin
kita ingin mereka menjadi seperti apa, maka jadikan diri kita seperti itu dulu ya. Kita pengen mereka bangun subuh selalu tepat waktu, kita harus seperti itu dulu. Enggak terus kita, nak kamu itu harus bangun tepat waktu, subuh itu enggak boleh telat, jam segini udah harus bangun. Tapi kalau orang tuanya enggak begitu, gimana, omong-omong doang ya kan. Maka akan lebih efektif nih jalan kita ketika kita pengen anak kita menjadi orang yang jujur. Ya ayo kita jangan pernah bohongi mereka. Kita pengen anak kita dermawan, maka tunjukkan di depan mereka, contohkan di depan mereka, teladankan pada mereka kedermawanan kita. Nah itu akan lebih masuk gitu ya, daripada kemudian kita banyak nasihat cewek gitu ya tapi cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Naudzubillah, semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Baik, berikutnya adalah tidak berdusta pada anak-anak. Nah, ini berlaku untuk anak-anak usia berapapun, bahkan ketika dia masih bayi ya ibu-ibu ya. Jangan pernah berdusta. Ya, kalau seumpamanya anak kita masih playgroup seumpamanya ya toh, udah mau belajar sekolah ya, biasanya anak-anak playgroup itu masih nggak mau ditinggal sama orang tuanya. Jangan katakan mereka, ibu nggak bisa di sini, ibu harus pergi soalnya nanti ibu dimarahi ustadzah loh kalau di sini terus. Jangan ya. Jangan sekali-sekali seperti itu. Kan pada hakikatnya kita nggak dimarahin ustazah bu kalau mau di situ. Cuman kita niatnya apa biar pergi, kasih tahu yang sesungguhnya. Adik-adik di sini sama teman-teman yang lain banyak main sama ustazah. Nanti kalau adik butuh apa-apa bilang sama ustazah. Ya, ini ibu harus pulang dulu karena apa? Ini ibu mau ke pasar nih. Ya toh, untuk mau makan siang, nanti adik mau makan siang pakai apa, ibu masakin gitu ya. Habis dari pasar nanti ibu ya harus masak di rumah. Dan kalau ibu nggak jagain adik di sini, adik insya Allah bisa lebih mandiri ya, jadi anak yang hebat, jadi anak yang soleh, pemberani dan lain sebagainya gitu ya bu ya. Jadi jangan pernah berdusta pada anak-anak. Nanti mereka kita lagi jalan-jalan di mobil, pas di mobil mereka rewel, nggak boleh rewel, nggak boleh nangis, itu ada pak polisi di situ, nanti ditangkap pak polisi. Nggak boleh, please jangan sampai kita kayak jadi orang tua macam seperti itu ya bu ya, karena pak polisi itu kita tahu tugas mereka adalah baik ya, amanah yang diemban itu tidak mudah gitu ya. Maka jangan perkenalkan ke anak-anak kita kemudian budaya suudzon pada orang-orang. Nah akhirnya efek daripada kita memberi alasan bohong ini tuh banyak, bukan sekedar terus yang penting mereka diam, tapi itu tadi bu, pelajaran yang mereka dapat itu menjadi pedoman mereka sepanjang hidup gitu ya. Bahkan ketika nanti mereka punya anak-anak pun ya, kalau kita mencontohkan yang baik, mereka akan mencontoh apa yang kita jalan kita mendidik mereka gitu ya. Jadi itu amal jariah kita juga gitu ya. Baik, berikutnya adalah menceritakan sejarah perjuangan Islam dan nilai-nilai kehidupan gitu ya. Jadi kalau Rasulullah ya kepada anak-anak di sekitar beliau itu sering menceritakan sejarah perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam ini gitu ya. Nah kalau sekarang kita ya bisa banyak banget ya nilai-nilai yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita gitu ya. Waktunya kapan? Banyak, apalagi kalau sekarang liburan ya, banyak kebersamaan di rumah. Mungkin mereka mau tidur siang gitu kan, mereka udah pada capek gitu kan. Nah itu saatnya pas untuk cerita ya, karena mereka lagi fokus gitu, dengerinnya juga udah nggak sambil ngapa-ngapain, sehingga fokus mereka adalah cuman ke yang kita omongin. Mau tidur malam atau mungkin punya jadwal halakoh kecil gitu ya, pas waktu habis subuh dan lain sebagainya. Nah kasih tahu ya, apapun itu nilai-nilai kehidupan yang baik ya. Jadi kita seimbangkan juga antara teladan dan story ya, atau cerita sejarah perjuangan Islam agar mereka
makin mengenal Islam, makin tahu hakikat atau keberadaan Allah, ketauhidan makin kenceng ya, keimanan pada Rasulullah dan kecintaan juga makin kuat gitu, sehingga pedoman mereka ya, pokok dari kehidupan mereka itu pondasinya itu kuat gitu ya, nggak hanya terus kemudian kita mencontoh orang-orang sukses yang kita kenal sekarang gitu ya, kita harus berusaha keras ya. Bill Gates itu dulu seperti ini, berjuang seperti ini dan lain sebagainya ya. Enggak cuma seperti itu, tapi yang perlu kita tanamkan adalah sejarah-sejarah atau cerita-cerita atau teladan-teladan dari apa yang Allah dan Rasulullah telah sampaikan. Itu udah paling absah, itu udah yang paling benar gitu nggih. Ya, jadi kalau seumpamanya kita berbenturan dengan dua hal, yang satu ngikut syariat, yang satu ini adalah hal yang di luar syariat, maka kita harus lebih berpihak pada yang manut Allah, manut Rasulullah, karena itu udah yang paling benar. Maka itu loh yang harus kita hujamkan ke hati anak-anak kita gitu ya. Jadi pedoman mereka sejak kecil adalah Islam, perjuangan menolong agama Allah ya. Aku melangkah ini harus sesuai rel Al-Quran dan Sunnah begitu. Lanjut, berikutnya adalah mengajak anak-anak ke majelis orang dewasa dan para tokoh ya. Jadi mereka itu mengenal aktivitas kita ya. Sesungguhnya sejatinya anak-anak itu meniru apa yang orang tuanya lakukan. Kalau kita kemudian banyak membawa mereka ke majelis-majelis majelis-majelis ilmu, majelis-majelis amal soleh gitu ya, atau event-event yang baik gitu, maka insya Allah nanti mereka pun akan dengan tidak menyengaja gitu ya, atau tidak merasa terpaksa, mereka juga akan otomatis mengikut. Orang biasanya aku diajak ayah ibuku ke sini kok gitu. Ya dari kebiasaan pas waktu kecil kita membiasakan mereka ikut majelis ilmu, ikut kajian, ikut silaturahim dan lain sebagainya. Nah itu akan membekas dan akan otomatis mereka tiru insya Allah nanti di masa depan mereka. Berikutnya adalah turut serta dalam suka dan duka anak-anak, baik dalam permainan hingga empati dengan kejiwaan mereka gitu ya. Jadi kalau seumpamanya mereka jatuh ya jangan terus kemudian dimarahin ya kan. Jatuh ikutlah kita dalam kesedihan mereka. Ya Allah nah, astagfirullahaladzim, gimana tadi sayang kok bisa jatuh gitu ya. Nah kita kasih empati mereka ya. Jadi udah sakit dimarahin tambah sakit ya kan. Kasihan gitu. Jadi ketika mereka sakit, yuk kita tunjukkan dulu ya bahwa kita itu ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Apa sayang tadi kok bisa jatuh gimana gitu. Oh itu berarti adik kurang hati-hati, mungkin ini cara Allah menegur adik biar besok itu lebih waspada gitu. Jadi besok-besok kalau ada yang lebih bahaya lagi, adik sudah bisa mempersiapkan diri. Ya udah yuk kita obatin bareng-bareng ya sayang. Udah nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, kita minta sama Allah semoga disembuhkan ya gitu. Gitu kan. Terus kasih obat apa gitu ya. Tetap semuanya kita sandarkan, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mereka bermain terus mungkin sepak bola atau apa gitu ya. Mereka gol gitu. Kita ikut bersorak. Yeay, adik pintar, hebat gitu ya. Nah, itu mereka merasa sangat dihargai. Begitu juga dulu Rasulullah memperlakukan anak-anak beliau dan juga anak-anak di sekitar beliau ya. Dengan 6 poin ini insya Allah kita coba menerapkan ke anak-anak kita terutama, dan
sekitar kita ya, tetangga kita atau keponakan-keponakan kita, semuanya kita perlakukan dengan akhlak yang baik, kita sayangi mereka ya, agar betul-betul nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan kita masuk ke golongan orang-orang yang Islam dan iman. Jangan sampai kekakuan hati kita ya, ketidakpedulian pada anak-anak mengusir kita dari golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Maka kemudian Rasulullah menegur ya sahabat yang kurang menyayangi anak-anak dengan mengatakan bahwasanya man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Yuk kita sayangi semuanya ya, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini kita sayangi, terutama adalah anak-anak kita. Insya Allah mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, beradab, bisa memuliakan orang tuanya, menjadi anak yang soleh-solihah dan betul-betul mendatangkan syafaat gitu ya ketika nanti kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan langsung saja dimoderatori oleh Mbak Rifa nggih. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum ajmain. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.